Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas dan Mbak sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul bersama dalam agenda kunjungan mengenai manajemen tata letak kolam lele. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Prasetyo, biasa dipanggil Raffi. Saya dari Universitas Diponegoro, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan dari program studi aquaculture. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan-rekan saya, diantaranya ada Ako, Ariska, Aziza, Prayata, Bintang, Kinan, Nasya, Lutfi, Zahro, Ariko, Aditya, dan Raka. Oke, untuk selanjutnya ada pemaparan materi pada saudara Prayata. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan sebelumnya, kembali nama saya Prayata Wisaya Jiwa, biasa dipanggil Pray. Saya adalah mahasiswa Universitas Diponegoro jurusan aquaculture atau budidaya perikanan. Dari yang kami ketahui bahwasanya pondok pesantren ini memiliki sistem berbasis life skill. Life skill sendiri itu merupakan kemampuan atau keterampilan yang mendasar untuk individu terhadap kehidupan sehari-hari secara mandiri. Nah, keterampilan ini bisa kita kategorikan kepada keterampilan secara SRBI berupa kolam budidaya ikan lele. Namun perlu diperhatikan bahwasanya kegiatan budidaya ikan lele ini memiliki dampak negatif, salah satunya itu pencemaran lingkungan. Nah, dari pencemaran lingkungan ini berpotensi mengganggu kegiatan dan sistem pembelajaran di tidak boleh kau merugikan diri sendiri dan juga tidak boleh kau merugikan orang lain. Nah, dari hadis ini juga melandaskan bahwasanya kebersihan itu adalah sebagian dari iman ya teman-teman. Oleh karena itu kami hadir di sini untuk memberikan informasi tentang manajemen tata letak kolam budidaya ikan lele. Oke, itu seadanya aja gitu parameter. Jadi dampak itu bisa membuat kualitas air itu tidak optimal. Karena apa? Suhu itu bisa jadi naik karena terpapar oleh sinar matahari. Nah, solusinya itu adalah bisa membantu mengurangi pertumbuhan alga dari parameter yang ditempatkan itu secara sesuai dan juga melindungi ikan dari sinar matahari yang terlalu terik. Selanjutnya ada segmen budidaya yang kemungkinan akan memakan ikan lele yang kita budidayakan gitu. Solusi itu yaitu menjaga kolam dari masuknya hewan pengganggu seperti predator kayak kucing, mungkin ada ular ataupun burung-burung pemakan ikan gitu. Oke, selanjutnya ada contoh skema tata letak kolam yang mungkin akan dijelaskan oleh Perkenalkan teman-teman, nama saya Raka, saya temannya Mas Pray. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mungkin mengenalkan ya tentang pola acak beraturan. Dan kurang lebih teman-teman ini bentuknya seperti ini, bisa diamati. Kalau seperti ini kan, kalau menurut saya ya kita bandingkan mungkin slide sebelumnya. Nah, ini kalau kita lihat di gambar kedua ini kan Mas Mbak, jaraknya mepet ya. Kalau yang kedua kita bisa lihat dia itu agak longgar. Jadi ada space antar kolam. Kalau tadi lihat kalau yang contoh ini kan dia rapat ya. Jadi secara penggunaan ruang tata letak itu kan lebih efisien. Nanti muatnya kolam itu juga lebih banyak. Nah, kalau kita bisa lihat di sini juga itu masih juga bisa dipakai mungkin untuk sesuatu, misalnya berkebun atau apa, atau kebutuhan pondok juga kan bisa. Oke, next. Oke, ini salah satu contoh lain Mas Mbak. Ini pola linear. Pola linear itu nanti dia memanjang. Nah, ini salah satu yang mungkin juga harus kami lihat dalam kolam di sini. Salah satunya kami itu tidak melihat ada ini pipa masuk air. Mbak, kemarin Mbak ikut panen deh? Ikut. Nah, kalau ngisi air Mbak habis dipanen terus diisi air itu pakai apa di sini? Pakai selang yang panjang. Pakai selang. Itu hanya satu Mbak selangnya. Iya. Nah, lama nggak Mbak kira-kira? Lama banget. Nah, kalau kayak gini ya Mas Mbak, kalau ada ini kan dia lebih cepat. Ini tinggal buka kerannya, nanti air langsung keluar, langsung diisi lagi. Kalau Mas ini pasti saya yakin udah lebih paham lah kalau cepat gini. Ini juga pengataannya kan rapi ya Mas. Jadi dia dikubur di situ. Oke, untuk
kali 20, lebarnya segitu. Itu bisa produksi angka ton itu bisa Mas. Kalau hitungannya nanti mungkin kita hitung bareng-bareng aja deh. Nah, itu kan kalau nanti dengan panen atau apa hasilnya bagus kan bisa jadi rezeki juga buat jenengan, buat orang lain, mungkin lingkungan sekitar juga bisa. Oke, kita tahu next. Nah, ini mungkin terakhir dari kami tentang tata letak lengkap, jadi lebih baik juga tadi seperti Mas Prai sudah menjelaskan ada jari penutup. Ini mencegah katakanlah ya ada kucing, ada apa. Ya mungkin itu memberikan sedekah untuk binatang lain, tapi kalau terus meneruskan juga nanti jangan boncos. Lalu ini ada jari penghalau untuk saluran masuk air. Ini sebenarnya kalau masuk air itu untuk yang jadi ketika nanti misalnya airnya dibuang, itu ikan lelenya itu tidak ikut keluar. Jadi nanti ikan lelenya itu perangkap dan dia tidak ikut buang. Kan yang mana-mana satu ekor itu bisa buat makan sekali. Kan yang mana? Lalu protokol bioskill hadiah. Saudara Raka dan Prayata yang sudah menyampaikan materi. Terima kasih juga kepada Mas Mbak semua yang sudah antusias memperhatikan materi yang disampaikan. Mungkin itu saja sedikit ilmu yang dapat kami bagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.